Oke, ya kita mulai ya. Jadi sebelum kita bicara tentang impor dan juga pendapatan nasional atau pendapatan satu negara, kita coba mau review sebentar tentang sebuah fungsi yang namanya fungsi konsumsi. Ya, fungsi konsumsi. Misal nih teman-teman, ini yang sederhana aja. Fungsi konsumsi itu bisa diibaratkan sebagai dampak dari adanya pendapatan. Ya kan? Kita dapat pendapatan atau misalnya teman-teman dapat gaji atau dapat uang dari orang tua, kita simbolkan pendapatan itu adalah Y. Ya, misalnya. Bentar. Oke, dapat pendapatan. Oke, bentar. Pendapatan itu kita simbolkan sebagai huruf Y. Lalu konsumsi, nah, itu adalah dampak dari pendapatan. Teman-teman dapat uang saku, teman-teman dapat honor ketika kerja dan seterusnya, itu bisa dianggap sebagai pemasukan. Modal ya, Y misalnya. Y itu adalah pendapatan. Nah, pendapatan seseorang itu biasanya dipakai untuk apa sih? Nah, pendapatan seseorang biasanya dipakai untuk dua hal utama, yaitu sebagian untuk konsumsi, C ya, konsumsi, dan yang sebagian adalah untuk saving atau nabung. Oke ya, jadi persamaan sederhananya begitu aja. Y itu apa tadi? Y itu adalah ini ya. Ini adalah pendapatan atau gaji atau uang yang dimiliki gitu ya, pendapatan. C itu adalah konsumsinya berapa. Yang S itu adalah nabung atau saving atau disimpan berapa. Kan itu aja tuh. Kalau kita punya uang, pilihannya cuma dua sebenarnya. Buat beli sesuatu, buat beli kuota, buat beli HP, buat beli apa lagi, makan, jajan dan seterusnya, itu konsumsi, atau disimpan. Disimpan bisa ditabung, bisa di reksadana, bisa di saham, obligasi dan seterusnya. Intinya cuma dua. Konsumsi berarti uangnya hilang ya, berubah menjadi barang atau jasa, atau kita simpan di dalam bentuk yang lain ataupun bentuk uang itu sendiri. Oke, nah ini adalah persamaan pendapatan pribadi atau personal. Pendapatan totalnya sama dengan jumlah konsumsi ditambah yang disimpan berapa. Nah, berarti ada hubungan dong, ya kan, antara jumlah yang dikonsumsi dan yang jumlah disimpan. Contohnya, misalnya nih, teman-teman punya atau jatah ya, dijatah sama orang tua uang saku per bulan 1 juta misalkan. 1 juta. Ini Y-nya 1 juta. Yang buat konsumsi atau yang buat jajan gitu ya, misalkan buat malam mingguan, buat nongkrong, buat beli buku misalnya, 1 bulan itu misalnya 700.000. Nah, artinya untuk saving itu bisa dalam bentuk uang ataupun ditabung ataupun dibelikan saham atau diapain lah terserah. Yang penting tidak dibelanjakan, itu berarti 300.000. Kan gitu. Kalau teman-teman punya uang saku 1 juta, 700-nya dikonsumsi, berarti 300-nya untuk simpan. Misalnya uang sakunya sama 1 juta, tapi teman-teman bisa menghemat konsumsinya karena nggak kuliah, di rumah aja gitu ya misalnya. Terus pengeluarannya sebulan 400.000 aja gitu misalnya. Berarti kita bisa nabung berapa? 600.000. Nah, selalu begitu. Ada sebab, ada akibat. Konsumsinya berapa, itu berpengaruh kepada savingnya berapa. Berarti ada hubungan dong antara konsumsi dan saving. Yes, ada hubungan secara langsung. Nah, kalau di dalam materi kita hari ini, kita mau fokus ke konsumsi misalnya. Konsumsi itu ada fungsinya sendiri, teman-teman. Fungsi konsumsi, C, fungsi konsumsi. Fungsi konsumsi itu apa? Fungsi konsumsi adalah konsumsi dasar seseorang untuk kebutuhan pokok, yaitu C0, ya, konsumsi dasar. Atau kalau di buku namanya autonomous ya, atau konsumsi otonom, CO, C0, konsumsi otonom, ditambah dengan yang disebut C kecil dikali Y. Nah, ini artinya apa sih? Gitu. Artinya C besar sama dengan C0 ditambah C kecil kali Y. Ini artinya apa? Artinya adalah ketika kita mengkonsumsi sesuatu, ya, barang atau jasa, oke, total yang kita konsumsi, C itu total yang kita konsumsi, tergantung C0. C0 itu adalah yang memang harus kita konsumsi dalam keadaan apapun, ya. Berarti ini apa? Konsumsi dasar ya, konsumsi dasar.
nggak terpengaruh sama gaji. Contohnya makan. Gaji besar, gaji dikit, makan sebulan itu 300.000 misalkan. Nah, itu kan tidak terpengaruh sama gaji. Yang C dikali Y ini adalah konsumsi yang dipengaruhi oleh pendapatan. Contoh, kalau pendapatanku gede, aku mau nyicil motor Kalau gajiku nanti udah gede, aku mau nyicil rumah Nah, itu berarti kan adalah konsumsi yang dipengaruhi oleh Y, yaitu pendapatan. Oke ya, jadi total konsumsi seseorang adalah konsumsi dasar, C0. Konsumsi dasar itu apa? Konsumsi dasar adalah konsumsi yang tidak dipengaruhi oleh pendapatan, ditambah dengan konsumsi yang dipengaruhi oleh pendapatan, yaitu C kecil dikali Y. Oke ya, itu adalah konsumsi. Terus, apa hubungannya sama pendapatan seseorang? Nah, sebelum kita bicara pendapatan negara, ke pendapatan personal dulu. Ya, konsumsi adalah C0 ditambah C kali Y. Saving juga begitu, teman-teman. Saving atau nabung. Nabung gimana rumusnya? Sama, nabung, saving, total saving, itu sama dengan saving 0 atau kewajiban nabung dengan keadaan apapun, ditambah S kecil ya, atau saving ketika kita ada pendapatan tertentu. Gitu. Sama aja. Ya, sama aja. Contohnya gimana? Nah, contohnya biasanya teman-teman relate banget nih. Pak, aku sekarang kan belum kerja. Nah, kalau belum kerja berarti dapat dapat uang sementara dari orang tua misalnya atau dari beasiswa. Oke. Nah, berarti S0-nya ini adalah kita nabung sebelum dapat uang, sebelum dapat penghasilan, sebelum kerja itu kita nabung berapa sih sebulan? Ya, nabung dasarnya berapa? Oh, nabung dasar sebulan 100.000. Ya udah, itu nabung dasar kita. Nah, terus teman-teman berpikir, wah enak ya besok kalau udah nggak pandemi, aku udah bisa kerja part time gitu misal. Aku bisa kerja part time, bisa dapat duit, misalkan dapat uang sebulan berapa ya gajinya? 3 juta gitu misalkan. Aku kalau dapat duit 3 juta, aku bisa nabung lebih banyak nih. Nah, berarti di sini yang dipengaruhi oleh pendapatan. Ya, tabungan, saving yang dipengaruhi oleh pendapatan. Kalau ini tadi kan adalah yang sebelah kiri adalah konsumsi dari pendapatan yang dipengaruhi oleh pendapatan. Intinya Y itu adalah pendapatan. Oke ya. Yang sebelah kiri ngomongin konsumsi, yang sebelah kanan ngomongin saving. Totalnya sama. C sama dengan C0, C kecil, dan seterusnya. Nah, ketika kita bicara hubungan antara konsumsi dan saving, ya, konsumsi dan saving, itu ada hubungan yang unik antara C kecil dan S kecil. C kecil apa sih Pak? C kecil itu ini. Sama S kecil itu ini. C kecil sama S kecil. Apa hubungannya? C kecil ditambah S kecil, ya, yang kuning tadi, itu sama dengan 1 hubungannya. Ya. Ini adalah C kecil, ini S kecil. Dah, biar sama ada kuning-kuningnya. C ditambah S, yang kecil, C tambah S, sama dengan 1. C kecil, S kecil loh ya. Jangan keliru sama yang ini. Kalau yang ini kan C besar. Ini C besar, S besar. Yang biru. Kita pakainya yang kuning. Yang kuning itu tadi namanya jumlah konsumsi yang dipengaruhi oleh adanya pendapatan. Kalau S kecil adalah jumlah saving atau jumlah kita kemampuan menabung dipengaruhi oleh pendapatan. Oke ya, C ditambah S sama dengan 1. Nah, apa itu C kecil? Nah, kalau di buku namanya marginal propensity to consume, C kecil. Marginal propensity to consume. Kalau S kecil, ya berarti marginal propensity to saving. Ada di halaman 110. Nanti kalau teman-teman buka. Oke ya, C kecil tambah S sama dengan 1. Itu aja nih. Nah, terus misalnya teman-teman punya kasus 15 ya, seperti di halaman 110 ada kasus 15. Pertanyaannya begini. Saya tulis di sini deh. Halaman 111 kasus 15. Konsumsi masyarakat suatu negara ditunjukkan oleh persamaan C sama dengan 30 plus 0,8 Y. 30 plus 0,8 Y. Misal. Nih. Konsumsi masyarakat suatu negara ditunjukkan oleh persamaan itu. C sama dengan 30 plus 0,8 Y. Pertanyaannya adalah, gimana fungsi tabungannya? Fungsi tabungan.
Fungsi savingnya gimana? Misalnya, fungsi tabungannya gimana? Lalu yang kedua, berapa besarnya konsumsi jika tabungannya 20 dan seterusnya. Oke, fungsi tabungan dulu. Gimana caranya menghitung fungsi tabungan? Nah, fungsi tabungan gampang aja. Pakai ini, persamaan yang sudah menjadi dasar ini. Katanya pendapatan total seseorang itu adalah stimulus untuk orang tersebut menggunakan sebagai konsumsi dan menggunakan sebagai saving. Ini Y besar, C besar, S besar. Nah, kita udah tahu nih, Y-nya biar aja ya, Y. Gitu. Y sama dengan C-nya. C-nya di sini adalah konsumsi total. Konsumsi total kata soal, ya, kata soal yang di kasus 15, konsumsi total itu ini. Ini konsumsi totalnya. Berarti C yang besar ini kita substitusikan jadi 30 plus 0,8 Y. Ini buat ganti C besarnya. Ditambah S. Gitu kan? Oke. Terus kalau kita mau nyari S. Kalau kita mau nyari S gimana? Ya sudah, kalau kita mau nyari S, S-nya biar aja di kanan, segini ini kita pindah ke kiri. Artinya Y dikurangi 30, kurangi lagi 0,8 Y sama dengan S. Yang ada Y-nya boleh diselesaikan. Nih, Y sama 0,8 Y. Y itu diam-diam di depannya ada angka 1 ya, ingat ya. 1 Y dikurangi 0,8 Y. Berarti tinggal 0,2 Y dikurangi 30, itulah saving. Atau dibalik boleh, karena biasanya S-nya di depan. Boleh. Ya, jadi S sama dengan 0,2 Y min 30. Boleh. Ditukar aja. Kiri jadi kanan, kanan jadi kiri. Boleh. Itu ya, 0,2 Y dikurangi 30. Nah, ini adalah persamaan dari savingnya. Atau masyarakat bisa nabung dengan persamaan segitu. S sama dengan 0,2 Y dikurangi 30. Ya, jadi dengan satu persamaan, diketahui persamaan konsumsinya sekian. Ini namanya persamaan konsumsi. Ya. Persamaan konsumsi. Diketahui persamaan konsumsi, suruh nyari fungsi tabungannya bisa. Dengan cara rumus dasarnya tadi. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua adalah, berapa besar konsumsi? Nah, pertanyaannya ya, berapa besar konsumsi jika tabungannya 20? Gitu. Berapa besar konsumsi kalau tabungannya 20? Nah, oke, gampang ya. Tinggal masukkan ke sini aja. Ke yang terakhir ini kita tulis. Dari sini aja. Berapa besar konsumsi? Pertanyaan selanjutnya ya. Kalau tabungannya 20. Kalau tabungannya 20, berarti S-nya kita ganti 20. S-nya kita ganti 20. Ya, nanti ya. S-nya kita ganti 20, konsumsinya jadi berapa? Oke. Oke, kita cari berarti dari sini. S-nya kita ganti 20. Ya, kan pertanyaannya adalah berapa besar konsumsi jika tabungannya 20. S. Berarti save-nya 20. Itu akan sama dengan 0,2 Y dikurangi 30. 30-nya kita pindah ke depan. Nah, kita pindah ke depan. Jadi positif. 20 positif atau plus 30 itu sama dengan 0,2 Y. Berarti Y-nya berapa? Y-nya yang kiri dibagi yang kanan. Kiri ini totalnya 50. 50 dibagi 0,2. Ya, 50. 50 dibagi 0,2. 250. Nah, ini Y-nya. Kita udah dapat Y-nya. Dah, pakai persamaan yang paling ini. Persamaan intinya. Katanya Y sama dengan C total ditambah S. Y-nya 250. C-nya mau kita cari. S-nya kata soal 20. Ya sudah. Berarti C-nya sama dengan 230. Udah, bisa ya? Nah, itu jawabannya seperti itu. Cara menganalisisnya. Intinya saya ulang. Yang jadi poin penting adalah teman-teman mesti ingat untuk persamaan intinya ini. Ya, persamaan intinya ini. Stabilo ping nih. Ya. Jadi persamaan intinya adalah orang itu kalau dapat uang atau punya pendapatan, pilihannya cuma dua kok. Dibelikan sesuatu atau disimpan.
Ya sudah, makanya pendapatan sama dengan konsumsi ditambah simpan atau savingnya berapa. Nah, dari situ kita bisa turunkan. Konsumsi seseorang itu dipakai untuk apa aja sih? Konsumsi seseorang itu ada konsumsi pokok, atau kalau dalam ini adalah konsumsi autonomus tadi, ya. C0, konsumsi dasar, punya nggak banyak atau sedikit gajinya, konsumsi untuk makan segitu. Nah, itu C0-nya. Dan juga konsumsi yang dipengaruhi oleh pendapatan. Duitnya banyak sama duitnya dikit, handphonenya lain. Duitnya banyak sama duitnya dikit, motornya mereknya lain, mobilnya lain, luas rumahnya lain. Berarti kan ada pengeluaran yang tergantung dari pendapatan seseorang. Itu yang dimaksud dengan C kecil yang kita kasih kuning-kuning itu tadi. Begitu pula sama savingnya. Kemampuan seseorang untuk bisa menyimpan uang, ya, itu bisa dibagi jadi dua. Memang dasarnya dia bisa menghemat, seberapapun pendapatan yang dia punya, dia bisa nabung, itu disebut sebagai saving dasar, S0-nya berapa, atau besar tabungan yang dipengaruhi oleh pendapatan. Misal, ya, orang yang gajinya gede banget gitu, biasa nabung 10 juta sebulan. Yang penghasilannya lebih kecil, biasa nabung 5 juta sebulan. Yang lebih kecil lagi 1 juta sebulan, dan seterusnya. Nah, itu kan berarti ada jumlah-jumlah saving atau tabungan yang dipengaruhi oleh yang disebut sebagai pendapatan. Nah, kuncinya di situ, teman-teman. Oke, itu terkait dengan pendekatan konsumsi, saving, dan juga pendapatan. Oke, kalau kita mengarah ke impor sama, ya, karena pada dasarnya impor total, impor itu kalau dalam bahasa ekonomi makro atau dalam bahasa buku kita sering disimbolkan sebagai huruf M, M besar. Ya, impor. Rumusnya gimana sih? Impor total sama kayak tadi. Impor total adalah impor dasarnya berapa ditambah M kecil dikali Y. Gimana Pak bacanya? Nah, M ini adalah impor total. Sekali lagi, ini adalah impor total. Impor itu apa sih? Impor adalah aliran produk, ya, dari luar negeri ke dalam negeri ditukar dengan uang dari dalam negeri ke luar negeri. Ya enggak? Kan transaksi. Berarti impor itu barangnya masuk ke Indonesia, uang Indonesia jalan keluar. Itu impor. M itu adalah totalnya. M0 adalah dasarnya atau pokoknya. Impor pokoknya berapa sih? Indonesia itu impor pokoknya berapa? Pak, Indonesia emang nggak bisa ya nggak impor? Ya sejauh ini kayaknya belum bisa, terutama bahan baku. Ya, terus kita ngimporkan barang jadi. Misalkan kita ngirim minyak dalam bentuk mentah. Ya, minyak dalam bentuk mentah kita ekspor, tapi kita impor lagi dalam bentuk minyak yang sudah jadi, siap pakai. Nah, berarti kan impor kita itu sulit kalau mau dibuat nol. Bertahap mungkin nanti bisa ya. Oke, impor pokoknya berapa? Dan M dikali Y ini, M kecil dikali Y itu adalah impor yang dipengaruhi oleh pendapatan. Ya, impor yang dipengaruhi oleh pendapatan. Impor karena pendapatan, gitu aja deh. Impor karena pendapatan. Kalau Indonesia nggak punya pendapatan, ya nggak ngimpor. Kalau pendapatannya tinggi, oke kita ngimpor sesuatu. Nah, itu contohnya. Ya, jadi hampir semua sama kok, teman-teman. Konsumsi, ya, C tadi rumusnya adalah C0 plus C kali Y. Saving, S sama dengan S0 ditambah S kali Y. Impor, M sama dengan M0 ditambah M kali Y. Sama aja. Ya, mirip-mirip. Dah, begitu aja. Nah, kalau di kasus 18 itu juga ada contoh, mari kita bahas. Bentuklah persamaan impor suatu negara bila diketahui impor otonomnya atau impor dasarnya tadi 25. Marginal prosperity of impornya atau M kecilnya itu 0,05. Berapa nilai impornya jika pendapatan nasional 500. Oke, yang pertama ada di buku halaman 117 ya. Bentuklah persamaan impor suatu negara bila diketahui impor otonomnya 25. Impor otonom apa? M0 ya. Diketahui M0-nya, impor otonomnya adalah 25. Marginal propensity to impornya, yaitu M kecil, sama dengan 0,05.
Berapa nilai impornya jika pendapatan nasional Y, pendapatan nasional sebesar 600. Nah, nih. Oke, yang pertama kita buat dulu persamaan impornya. Persamaan impornya. Ya, ingat persamaan impor tinggal copy paste dari atas saja. Impor total sama dengan impor pokok atau impor otonomnya. Impor otonomnya udah diketahui di dalam soal, yaitu 25 ditambah M kecil. M kecilnya 0,05 kali Y. Dah, ini aja jadi. Ini adalah persamaan impornya. Ya, ini adalah persamaan dasar impor. Untuk soal ini tapi ya, beda soal, beda persamaan. Oke ya, persamaan importnya begitu. Nah, pertanyaannya kalau pendapatan nasional itu 600, ya, impornya berapa? Ya tinggal masukkan. Ketika pendapatan negara itu 600, bisa dalam satuan juta, miliar, triliun, US dollar, rupiah, dan seterusnya. Yang penting kalau dalam soal ini cuma diketahui 600 gitu aja. Berarti M-nya sama dengan 25 plus 0,05, Y-nya kita ganti 600. Pak, 600 dapat dari mana? Dari soal. Itu ya, tinggal kita hitung. M-nya 25 plus ini bisa hilang sama ini 30. Oh, berarti importnya adalah 55. Ya, jadi 55. Di buku ada yang keliru itu, harusnya plus. Kalau di buku ada yang salah, ketik jadi minus. Nggak apa-apa, halaman 117. Ya, jadi rumusnya mirip, beda simbol aja, tapi artinya sama. Impor total sama dengan impor otonom atau impor pokok ditambah ya, M kecil dikali pendapatan. Kalau konsumsi, ya konsumsi pokok ditambah C kecil kali pendapatan. Saving atau nabung, S0 ditambah S kecil kali Y. Nah, itu fungsi impor. Nah, terus apa hubungannya sama pendapatan negara? Nah, pendapatan negara itu kan berbagai macam komponen gitu. Oke, lanjutkan di sini. Nah, kalau kita bicara tentang pendapatan nasional atau pendapatan suatu negara, ya berarti itu udah mulai makro banget nih tinjauannya. Pendapatan suatu negara itu dipengaruhi oleh apa saja? Pendapatan suatu negara itu bisa kita lihat dari angka konsumsi warga negaranya. Ya, jadi semakin banyak warga negaranya melakukan konsumsi, belanja barang, ya belanja jasa, ya, berarti ekonomi berputar, itu bisa dikategorikan sebagai salah satu komponen pendapatan nasional. Ya, jadi pendapatan nasional itu konsumsi, konsumsi siapa? Konsumsi masyarakat, ditambah nilai investasi setiap bisnis yang ada pabrik baru, ada pabrik yang lebih luas, ada penyerapan tenaga kerja baru, itu investasi. Ya, itu juga pendapatan negara. Yang selanjutnya ada belanja. Ya, belanja dari government, G, belanja pemerintah, itu kan pemerintah suka punya anggaran tuh setiap tahun, punya anggaran untuk pengadaan barang dan jasa, itu juga dimasukkan ke situ. Pak, itu kan pengeluaran negara, kenapa kok dianggap sebagai pendapatan? Nah, itulah bedanya ekonomi makro sama mikro. Kembali lagi di ekonomi makro, di situ nggak bicara tentang untung dan rugi, nggak bicara tentang profit, tapi kita bicara tentang kesejahteraan suatu negara dan warga negaranya. Oke ya, jadi pendapatan nasional terdiri dari satu, minimal ada konsumsi bangsa dan warga negaranya itu sendiri. Yang kedua adalah nilai nilai ya investasi di beberapa perusahaan. Semakin banyak perusahaan berdiri kayak Indonesia nih, banyak startup, banyak perusahaan luar negeri yang bikin pabrik di sini, itu nilai investasinya besar. Ditambah lagi G atau government, belanja modal pemerintah, anggaran untuk pemerintah melakukan suatu proyek, program, dan seterusnya. Itu G. Ditambah lagi, nah ini baru nih, selisih antara ekspor dikurangi impor. Nah, selisih antara ekspor dikurangi impor. Ekspor apa sih? Ekspor itu kan exit ya, dari kata exit ya. Exit, barangnya keluar. Indonesia punya produk atau barang yang bisa dibawa ke luar negeri, ekspor, dikurangi Indonesia ngambil barang dari luar negeri berapa? Dikurangi impor. Nah, selisihnya itulah yang bisa digunakan untuk melihat pendapatan suatu negara. Oke ya, jadi konsumsi masyarakat, ya,
terus ada investasi, ada government, pemerintah, belanja pemerintahan, nilai ekspor dan impor. Sebenarnya bisa lagi nggak bisa, ada nanti pajak, ya tax, ya. Ada juga yang namanya return payment ya. Di sini ada bahasa Indonesia apa nih? Pembayaran alihan ya. Ada R gitu-gitu. Tapi paling nggak dasarnya itu aja. Dasarnya adalah pendapatan nasional ya. Itu tergantung dari konsumsinya berapa, investasi yang terjadi di negara itu berapa dalam 1 tahun, government-nya belanja berapa, ditambah selisih dari ekspor dan impornya. Tuh. Nah, di halaman 119 itu udah ada kasus tuh. Kita bisa jadikan contoh. Hitunglah pendapatan nasional suatu negara jika diketahui konsumsi otonom masyarakatnya 500. Tuh. Diketahui. Ini kan persamaan dasar ya yang nanti kita mau pakai buat ngitung. Di dalam soal udah ada nih di kasus 19 halaman 119. Diketahui konsumsi otonom. Konsumsi otonom itu tadi C0. Ya, C0, konsumsi otonom suatu masyarakat 500. Gitu kan? MPS ya. MPS itu yang saving tadi, S kecil. S kecilnya 0,2. Investasi yang dilakukan oleh sektor badan usaha, investasi 300. Dan pengeluaran pemerintah, belanja pemerintahnya, government, G-nya adalah 250. Sedangkan nilai ekspor dan impornya, berarti ekspornya 225, impornya adalah 175. Pertanyaannya adalah berapa pendapatannya ya? Berapa pendapatan nasionalnya berapa? Oke. Pendapatan nasional berapa? Oke. Oke, ingat pendapatan nasional itu rumusnya ini, yang di atas ini, tinggal kita copy paste saja ya. Yang ada di atas ini. I ya. Jangan pink lah ya, apa ya? Kuning. I di sini kita udah tahu. G kita udah tahu. Ekspor kita udah tahu. Impor udah tahu. Tinggal nyari C-nya. Oke ya, tinggal nyari C. Kayak tadi, C itu apa sih gitu? Konsumsi kan berarti konsumsi. Total konsumsi yang dilakukan oleh seseorang itu berapa? Ingat, konsumsi sama dengan C0 ditambah C dikali Y. C0-nya berapa? C0-nya itu 500. Tahu dari mana, Pak? Dari sini. Ya, dari sini. C0-nya 500 ditambah C kecil. Nah, C kecilnya berapa? Yang diketahui S kecil, Pak. Yang diketahui S kecil. C kecilnya nggak diketahui. Nggak apa-apa. Kita punya persamaan yang di atas tadi. Mana tadi? Nah, ini. C kecil tambah S kecil sama dengan 1. Kalau S kecilnya 0,2, ya ini kan harus sama dengan 1 nih. Berarti C kecilnya pastinya 0,8. Kan gitu aja. Ya, karena di kasus nomor 19, ini yang diketahui adalah S kecilnya. Ya kan? Yang diketahui S kecilnya. Padahal kita butuhnya adalah C kecil. Berarti C kecilnya kita masukkan 0,8. Ya, dikali Y. Nah, gitu kan? Oke. Kalau sudah, nah berarti C itu sebesar ini. C itu sepanjang ini. Oke, kalau sudah tinggal kita masukkan ke dalam persamaan yang panjang ini. Dari persamaan ini kita masukkan. Oke, berarti Y sama dengan C. C-nya sebesar itu. 500 plus 0,8 Y. Itu baru C-nya. Ditambah investasi. Investasinya pakai yang ini, 300. Ditambah G, belanja government-nya, belanja pemerintahnya, 250. Ditambah lagi selisih ekspor dikurangi impor. Ekspornya 225, impornya 175. Oke ya. Nah, kalau sudah nanti tinggal dibuka kurungnya. Nah, kurung yang ada di masing-masing, ini ada 2 kurung ya. Yang depan dan yang belakang, ini kita pisah. Kita buka. Y sama dengan, buka deh, 500 plus 0,8 Y
plus ini sama ini kita jumlahin dulu ya. Berapa nih? 300 sama 250 berarti 550 plus, nah dalam kurung ini selisihnya aja langsung. Selisihnya berapa nih? 50 ya. 50. Oke. Terus Y ini pindah dulu ke kiri biar sama-sama kumpul. Y dikurangi 0,8 Y sama dengan, nah kita udah hitung nih ratusannya. 500 tambah 550 1050. 1050 tambah 50. Berarti 1100. Oke ya, Y dikurangi ini Y juga. Y dikurangi 0,8 Y sama dengan 1100. Berarti 0,2 Y sama dengan 1100. Terus Y-nya berapa? Ya tinggal dibagi 1100 dibagi 0,2. Berapa? Ya kalau mau dihitung boleh nggak pakai kalkulator, berarti ngitungnya gini, 1100 dibagi 2 dikali 10. Begini hitungannya. Sret 5. Oh, berarti Y-nya adalah 5500. Selesai. Itu ya. Nanti di UAS juga cuman saya minta hitung itu aja kok. Pendapatan nasional berapa? Kalau diketahui konsumsi publiknya sekian, belanja investasi perusahaan sekian, government sekian, selisih antara ekspor dan impor sekian. Berapa pendapatan dari si negara itu? Ya, cara pendekatannya begitu. Sederhana, rumusnya juga udah paten gitu-gitu aja, nggak ada yang misterius, yang penting teman-teman tahu dasarnya dari mana. Oke, saya buka sesi pertanyaan, materinya udah habis, silahkan kalau ada yang mau tanya atau masih belum paham tentang 1-2 bagian, silahkan. Yuk, silakan kalau ada yang mau tanya. Tidak ada, jelas? Oke, kalau sudah jelas, recordnya bisa dimatikan.